Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada hari ini kita kembali hadir bersama Cikgu Nazri. Ya, semoga kita senantiasa sehat selalu dan semoga wabah COVID-19 cepat berlalu sehingga kita bisa untuk hadir ke sekolah untuk melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka. Baik, pada hari ini kita akan membahas kelas 6 tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, persatuan dalam perbedaan. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Ayo membaca, amati gambar berikut. Ya, gambar berikut. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini, sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari serangan elang. Bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai? Apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktekkan permainan ayam dan elang tersebut. Perhatikan petunjuk bermain ayam dan elang berikut. Bermain ayam dan elang. A. Cara bermain. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri atas 8-10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang, salah seorang siswa akan berperan sebagai induk ayam, sisanya akan berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Yang B, peraturan permainan. Yang pertama, elang akan mengejar dan menangkap anak-anak ayam. Kemudian induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak-anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak yang ditangkap akan berganti peran menjadi induk ayam dan anak-anak ayam. Sedangkan induk ayam yang tidak dapat menjaga anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Ya, jadi permainan ini bisa kamu mainkan, bisa kamu peragakan di rumah masing-masing karena kita tidak bisa masuk atau belajar secara tatap muka. Oke, lanjut. Ini, tahukah kamu bahwa permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Ya, gerakan lari. Ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Selain itu, dalam berlari kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan atau disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan napas, serta harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Dalam proses berlari, gerakanmu dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong atau kaki tolak, serta gerakan kaki ayun. Perhatikan gambar berikut. Ini gerakan menumpu, kemudian melayang, menumpu kembali, dan melayang kembali. Sekarang, kamu sudah tahu apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat berlari dengan baik. Sebelum kamu bermain ayam dan elang, lakukan latihan lari dengan benar berdasarkan panduan
dari guru. Setelah berlatih berlari, sekarang saatnya kamu bermain ayam dan elang. Perhatikan instruksi dari guru. Dalam permainan ayam dan elang sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak-anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa semasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dan kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Ayo baca teks berikut dalam hati. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945, di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar, kalimat yang singkat, padat, dan tepat. Jadi kamu diminta nanti untuk mengisi peta pikiran ini. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana tentang pertempuran Ambarawa. Ya, di sini Bapak sudah membuat alternatif jawabannya untuk mengisi atau melengkapi peta pikiran berikut. Pertempuran Ambarawa. Yang pertama apa? Apa pertempuran Ambarawa itu? Pertempuran antara sekutu, NICA, dan TKR di daerah Ambarawa. Kemudian mengapa? Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena para tawanan tersebut justru dipersenjatai dan pihak sekutu mengingkari janji. Kemudian siapa? Siapa saja yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Pertempuran antara sekutu, NICA, dan TKR di daerah Ambarawa. Kemudian bagaimana? Bagaimana proses terjadinya pertempuran Ambarawa? Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung dan dipukul mundur sehingga kemenangan dapat diraih.
Kemudian, kapan pertempuran Ambarawa itu terjadi? Pada tanggal 12 Desember 1945. Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Pertempuran terjadi di daerah Ambarawa. Jadi ini alternatif jawabannya untuk mengisi atau melengkapi peta pikiran. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo berdiskusi. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat, kemudian jawab pertanyaan berikut. Ya. Apa saja? Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Ini soal pertama. Soal kedua, Pak sudah membuat alternatif jawabannya. Yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Ya, upaya yang dilakukan adalah yang pertama melakukan perjanjian. Ternyata sekutu mengingkarinya. Kemudian melakukan perlawanan terhadap sekutu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan ini? Ya, upaya yang dilakukan sangat baik dan berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Ya, perjanjian sudah kita lakukan, ternyata diingkari oleh sekutu. Kemudian kita melakukan perlawanan karena tentara sekutu dan tawanan perang dipersenjatai. Sehingga kita melakukan upaya perlawanan, sehingga upaya yang dilakukan sangat baik dan berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Yang ketiga dan keempat, Bapak sudah buat juga alternatif jawabannya yang ini. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara nikah yang mengingkari kesepakatan? Ya, sikap yang dilakukan tentara nikah sangat tidak terpuji karena melanggar perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sangat tepat atau sangat efektif sehingga musuh benar-benar terkurung dan dapat dipukul mundur sehingga kemenangan dapat diraih. Yang kelima, soal kelima dan soal keenam, alternatif jawabannya yang ini. Sikap apa yang dapat kamu pelajari dari pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Yang pertama, sikap kekompakan, sikap persatuan, sikap kerjasama dalam hal-hal yang baik atau positif, rela berkorban, dan pantang menyerah. Ini dia. Yang keenam, bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contohnya. Misalnya di rumah, ya, membersihkan rumah sehingga cepat selesai. Di sekolah, misalnya membersihkan kelas, meskipun sudah ada grup atau kelompok piket kelas. Di lingkungan masyarakat, misalnya dalam bermain ayam dan elang, atau permainan-permainan lain yang membutuhkan kerjasama dalam kelompok bermain. Kemudian seterusnya bergaul dengan tidak memandang suku, agama, budaya, dan daerah. Ya, bergaul dengan tidak memandang suku, agama, budaya, dan daerah. Karena Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, budaya, dan daerah. Karena jika kita bersatu, kita tidak akan mudah terpecah belah dan diadu domba oleh bangsa atau negara lain. Terakhir,
dan lain-lain sebagainya. Kemudian, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hyena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Ayo kita baca berita dari surat kabar berikut dalam hati. Hyena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hyena. Dr. Sarah Benson Amram dari University of Andrews mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Pertanyaan, bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Ya, alternatif jawabannya adalah bagaimana cara hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Pertama, hyena mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Kemudian hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Ketiga, hyena dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Alternatif jawaban, apa perbedaan hyena dengan hewan lain dalam mengatasi masalah? Pertama, hyena mempelajari cara mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Yang kedua, hyena lebih cepat dalam melakukannya dan lebih kreatif dari hewan lainnya. Hyena lebih cepat dalam melakukannya dan lebih kreatif daripada hewan lainnya. Ya, kesimpulan tentang bacaan tersebut. Ayo, coba kamu buat kesimpulan dari teks bacaan hyena tadi. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Perhatikan gambar dan bacaan teksnya. Pertama, kamuflase. Kamuflase ini adalah penyamaran diri hewan. Belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya.
Misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Ya, contoh hewannya bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Yang ketiga, autotomi, yaitu melepas bagian tubuh. Nih, cecak. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Contoh hewannya terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya, membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Cumi-cumi, bagaimana cara cumi-cumi menyesuaikan diri? Alternatif jawabannya adalah cumi-cumi mempunyai sistem pelindungan diri menggunakan tinta yang ia keluarkan dari tubuhnya. Tinta tersebut akan disemburkan ke musuh yang sedang ingin memangsanya. Dengan tinta tersebut, musuh cumi-cumi akan kabur karena tidak bisa melihat tubuh cumi-cumi dengan jelas. Ya, ini dia. Kemudian walang sengit. Bagaimana walang sengit beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan? Alternatif jawabannya adalah jika terancam, walang sengit akan mengeluarkan atau menyebarkan bau yang tak sedap. Kemudian siput. Ya, alternatif jawabannya adalah cara penyesuaian diri siput adalah pertama memiliki cangkang. Ini dia. Cangkang di bagian belakang berfungsi untuk melindungi diri. Yang kedua, tubuhnya berlendir yang berfungsi untuk menjaga kelembapan tubuh. Ini tubuhnya berlendir. Ya, di sini tugas kamu nanti adalah menulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut. Di sini cara beradaptasi hewan atau adaptasi hewan. Ya, yang pertama apa tadi? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Dan yang kelima apa? Yang keenam apa? Misalnya yang keenam tadi siput ya. Siput. Cara beradaptasinya pertama dia memiliki cangkang di belakang tubuhnya yang berfungsi untuk mempertahankan diri. Yang kedua, memiliki tubuh yang berlendir. Untuk apa? Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menjaga kelembaban tubuhnya. Ya, nanti kamu isi di sini ya. Oke. Ya, demikianlah pembahasan kita hari ini tentang pembelajaran ketiga. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna dan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa di like dan di subscribe channel Cikgu Natri ini ya, sehingga Bapak lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran, video-video pembahasan materi, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.